Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali saya pada pagi hari ini dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara jemaat setia GBI Light of the City. Dan para viewers yang juga selalu setia menyaksikan atau mengikuti ibadah demi ibadah yang disajikan oleh channel YouTube GBI Light of the City. Izinkan saya dengan rendah hati menyambut dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini atas anugerah Tuhan saya boleh kembali membagikan firman Tuhan bagi setiap kita. Dan saya berdoa biar kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara selama ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membagikan apa yang menjadi perenungan saya selama 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu terkait dengan COVID-19. Saya percaya bahwa badai ini pasti akan segera berlalu dan saya sudah melihat bagaimana campur tangan yang Tuhan yang luar biasa yang boleh menghantarkan kita ada hari ini. Kalau kita sudah boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kalau kita bisa bertahan hingga hari ini, hingga saat ini semua karena pertolongan Tuhan, karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, harus kita akui juga bahwa kondisi pandemi ini sangat tidak mengenakan. Bahwa kondisi pandemi ini harus diakui berhasil memukul semua sektor yang ada. Berhasil meruntuhkan semua rasa-rasa nyaman kita. Semua keadaan yang tadinya kita rasakan nyaman berubah jadi sesuatu yang tidak nyaman. Dan tentu ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ini semua harus terjadi? Kalau dari kondisi pandemi COVID-19 yang ada ini, mungkin engkau adalah salah satu dampak yang mengalami hal yang tidak mengenakan. Mungkin engkau harus mengalami sakit, atau mungkin engkau harus kehilangan orang yang dikasihi. Bahkan mungkin engkau juga harus kehilangan pekerjaanmu, kehilangan bisnismu, kehilangan cita-cita dan mimpi kita. Bapak Ibu Saudara, pasti ini menjadi sebuah pertanyaan. Why? Kenapa ini semua harus terjadi? Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan saya dengan hikmat Tuhan, saya menemukan pelajaran yang sangat indah di balik ini semua. Bapak Ibu Saudara, ada satu peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini yang sangat-sangat spektakuler yang tercatat di dalam Alkitab kita, yaitu kisah tentang Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah mendengar kisah ini. Bahkan dari sekolah minggu kita sudah dengar cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Dan saking menariknya atau saking istimewanya kisah ini sampai harus ditulis oleh 4 penulis Injil yang ada. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat-empatnya sama-sama menulis kisah yang spektakuler ini. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya di balik peristiwa ini ada message yang sangat luar biasa. Ada pelajaran, ada berkat yang indah. Yang pastinya yang Tuhan ingin setiap kita peroleh. Dan izinkan saya boleh membagikan ini buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya akan mendasari khotbah saya pada pagi hari ini dari 2 kitab yang ada. Dari 2 kitab yang ada. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Lalu Bapak Ibu bisa catat dulu dan bisa dipersiapkan juga Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Mari kita akan bedah satu persatu. Ada 8 pelajaran yang sangat penting, sangat indah yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Matius 14 ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat yang ke-13 yang barusan kita baca dituliskan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, kalau engkau mengikuti atau membaca dari ayat sebelumnya, dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, itu dituliskan kisah tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi Yesus dan murid-muridnya ketika dalam perjalanan mereka baru saja menerima atau mendengar kabar duka tersebut.
Mereka dalam perjalanan mereka baru saja menerima kabar yang tidak mengenakan tersebut. Dan ini jadi satu pelajaran Bapak Ibu Saudara. Ternyata di dalam pengiringan kita akan Tuhan, pengiringan kita berjalan bersama dengan Yesus, ada kalanya kabar buruk itu bisa datang ke dalam kehidupan kita. Ada kalanya kabar tidak mengenakan bisa nyampe dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya mau bilang begini, ikut Tuhan itu nggak berarti jalanmu akan lurus-lurus aja. Ikut Tuhan nggak bikin jalanmu akan selalu menyenangkan. Ada hal yang baik Tuhan izinkan, mungkin ada pula hal yang tidak baik yang Tuhan bisa izinkan ada dalam kehidupan kita. Termasuk badai pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya meyakini betul bahwa apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, baik itu enak ataupun tidak enak, ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan setiap kita. Katakan amin. Oleh sebab itu di dalam pengiringan kita mungkin saja ada kabar buruk menimpa kita. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mazmur, Daud katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak. Jadi Daud mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Dengan kata lain, orang benar bisa mengalami yang namanya kemalangan. Orang benar bisa ditimpa masalah. Orang benar bisa menerima kabar buruk, kabar duka, kabar yang tidak mengenakan. Tapi kabar baik untuk Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini masih di ayat yang sama. Mazmur 34 ayat ke-20 dilanjutkan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan boleh terjadi, tapi Tuhan melepaskan kita. Katakan amin. Badai pandemi boleh terjadi, tapi Tuhan juga yang akan melepaskan kita dari semua keadaan ini. Amin. Kesusahan boleh ada dalam hidupmu, sakit boleh datang dalam hidupmu, tapi kita percaya dengan iman, kita punya Tuhan yang akan melepaskan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, pada pelajaran yang kedua, masih di ayat yang sama, ayat yang ke-13, dalam kondisi yang tidak enak. Yesus baru terima kabar yang tidak enak tersebut, kabar yang mungkin bikin dia gundah, bikin dia sedih. Nah, apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu perhatikan di ayat ke-13, Yesus memilih untuk mengasingkan diri. Dalam situasi yang gak enak, Yesus memilih untuk mengasingkan diri. Mengasingkan diri itu berarti menarik diri dari keadaan yang tidak enak tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini satu pelajaran yang sangat indah yang harus saya bagikan bagi Bapak Ibu. Bahwa dalam keadaan seburuk apapun yang kau alami, masalah yang gak enak yang mungkin lagi ada di hadapan matamu saat ini, belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Mengasingkan diri. Ayo kita tarik diri kita dulu dari semua keadaan. Bapak Ibu Saudara, mengasingkan diri bukan berarti kita lari dari masalah. Ingat loh. Mengasingkan diri bukan berarti kita lari dari masalah. Tetapi mengasingkan diri lebih pada pengertian bahwa kita menenangkan hati kita dulu. Menenangkan pikiran kita dulu. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam keadaan buruk, dalam kita kondisi yang terjepit, kondisi kita yang tertekan, seringkali kita tidak ada pada hati yang tenang. Pikiran kita nggak tenang. Dan penelitian mencatat bahwa kita jangan sekali-sekali membuat sebuah keputusan di saat kita sedang emosi. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah dengar istilah ini. Jangan buat keputusan ketika kita sedang dalam keadaan emosi. Kenapa? Karena keputusan kita itu sangat dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mau menang sendiri. Kita cenderung jadi egois, kita lupa sama anak kita lupa sama orang tua kita lupa segalanya, maunya menang doang Bapak Ibu Saudara. Dan pikiran kita pun juga cenderung jadi tidak realistis, mikir yang aneh-aneh, mikir yang enggak-enggak, mau bunuh diri lah, mau yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, dalam situasi kita emosi seperti itu, kita sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau pengaruh yang diberikan adalah pengaruh yang baik, yes, luar biasa. Tetapi masalahnya, kalau engkau ketemu orang yang salah, makin dikompor-komporin, makin dipanas-panasin, udah lu laki kayak begitu ditinggalin aja, udah lu punya bini kayak gitu ditinggalin aja, oh kalau gereja lu kayak begitu udah tinggalin aja dan lain sebagainya. Itu kan bukan satu hal yang positif gitu kan ya, malah kita dipanas-panasin, dikompor-komporin. Nah, ini yang saya katakan, dalam kondisi kita emosi, kita sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bisa menjerumuskan kita, membuat kita malah membuat hal-hal yang tidak baik.
Makanya dalam masalah rumah tanggamu secara khusus, ketika kau mengalami masalah rumah tanggamu, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Jangan cari pengacara. Nanti malah jadi runyam semuanya. Cari pengacara, cari wartawan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika kau mengalami masalah dalam rumah tanggamu, cari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu saat ini, apapun sakitmu saat ini, apapun keadaan yang sedang menekan engkau, belajar dari Yesus. Yuk, mengasingkan diri dulu, nggak salah kok. Dan dari situasi pandemi yang saya lihat, di mana kita semua harus bekerja di rumah, kita harus sekolah di rumah gitu ya. Kita ingatkan awal-awal kita pandemi, ini salah satu bentuk dari kita mengasingkan diri, saya percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita harus di rumah, memang kita menyelamatkan diri agar kita terhindar dari virus yang ada, ya. Saya percaya pemerintah buat kebijakan tersebut agar kita bebas dari atau kita bisa terlindungi dari bahaya yang ada. Tetapi saya melihat dalam situasi seperti itu adalah kesempatan kita mengasingkan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan keadaan yang ada. Oh, kita jadi panik ini, panik itu. Kita jadi belanja-belanja dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Jadi sekali lagi, kalau kau mengalami masalah dalam hidupmu hari-hari ini, belajar dari Yesus. Yuk, asingkan dirimu, tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu dulu. Baru kita pikirkan lagi, baru kita atur ulang langkah kita apa yang harus kita lakukan berikutnya. Bapak Ibu Saudara, berikutnya. Yang ketiga yang saya dapat, Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya sangat diberkati melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan buruk bisa menimpamu, kabar duka, kabar tidak mengenakan bisa ada dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa ada hati Yesus yang selalu tergerak dengan penuh kasih bagi setiap kita. Bapak Ibu, jika engkau terbaring di rumah sakit saat ini, jika engkau ada dalam satu vonis dokter yang katakanlah tidak bisa sembuh lagi, atau kau mungkin saat ini dalam kondisi yang ngerasa ditinggalin oleh semua orang, engkau berasa dalam kondisi terpuruk, bisnismu hancur dan lain sebagainya. Kabar baik pagi hari ini saya mau katakan bahwa tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan, ingin menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak akan pernah mungkin memalingkan wajahnya atau menutup matanya atau menutup telinganya untuk tidak mau mendengar setiap doa-doamu. Oleh sebab itu percayalah, jangan pernah jemu, jangan pernah jenuh untuk mencari wajah Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yesus pada dasarnya adalah kasih. Sehingga untuk menggerakkan hati Yesus itu bukan sesuatu hal yang susah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kau bertekuk lutut di hadapanmu, berserah penuh sama Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa kuasa Tuhan harus dinyatakan? Karena hatinya yang tergerak dengan penuh kasih, mau menolongmu, mau membebaskanmu, mau melepaskanmu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang sama di ayat yang ke-14 dituliskan, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan ini menjadi doa saya pada pagi hari ini. Setiap kita yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan kita. Apapun sakitmu, sakit badanmu, fisikmu, sakit hatimu, sakit pikiranmu, bahkan sakit dompetmu, Tuhan akan menyembuhkan setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pelajaran keempat yang saya dapat dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Dituliskan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi peristiwanya begini Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus jalan sama murid-murid yang ngikutin banyak orang nih. Ngikutin banyak orang. Nah sampai akhirnya hari sudah mulai masuk malam.
Nah, malam ini kan sering diidentikan kalau situasi mulai gelap gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang seringkali dianggap mencekam gitu ya. Nah, yang menarik mereka yang ikut Yesus ini pada belum makan dan lain sebagainya. Nah, daripada susah makan akhirnya mereka nggak bisa makan, murid-muridnya ini care. Murid-muridnya ini menunjukkan sebuah rasa peduli gitu ya dalam situasi yang mulai malam, mulai gelap seperti ini. Biarin deh mereka pulang. Biarin deh mereka bisa ke kampung-kampung untuk mereka bisa dapat makan. Untuk mereka bisa cari makan. Care nggak murid-muridnya? Care. Ini sebuah kepedulian yang ditunjukkan oleh murid-muridnya. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayat ke-16. Perhatikan di ayat ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kepedulian dalam hatimu mungkin berbeda dengan kepedulian ada di pikiran Tuhan. Kenapa? Karena kepedulian yang ada di hatinya Tuhan itu harus ditunjukkan dengan sebuah perbuatan yang nyata. Orang-orang banyak ikut Yesus sudah seharian, mereka kelaparan semuanya dan kondisi sudah mulai malam, ya. Murid-muridnya berpikir dengan kepeduliannya biar dia mereka pulang. Tetapi ternyata enggak. Yesus bilang kalau mereka makan harus dikasih makan dong. Harus ada tindakan nyata dari sebuah yang namanya kepedulian. Care itu bukan cuma sekedar di mulut Bapak Ibu Saudara. Engkau nggak bisa bilang care sama orang. Engkau nggak bisa bilang peduli sama orang kalau cuma hanya sebatas pada mulutmu. Harus ditunjukkan pada sebuah tindakan nyata. Dan inilah yang Yesus harapkan bagi setiap kita. Sama seperti apa yang Yesus sampaikan pada murid-muridnya. Yesus katakan tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi makan. Dengan kata lain, Yesus mau kita yang bergerak, kata Yesus. Kepedulian itu harus ditunjukkan dengan sebuah perbuatan nyata. Siapa yang harus bergerak? Ya saya, ya saudara, kita semuanya. Itu yang Yesus harapkan Bapak Ibu Saudara. Kepedulian harus ditunjukkan dengan sebuah tindakan nyata. Action, sama-sama bilang action. Action. Bapak Ibu, bukan NATO, no action talk only. Jadi sekali lagi, kalau engkau bilang kau mengasihi orang di sekitarmu, tunjukkan kepedulianmu, kasihmu itu dengan perbuatan yang nyata. Tindakan yang nyata. Itu yang diharapkan oleh Yesus bagi setiap kita. Pelajaran yang kelima. Kita lompat ke kitab Markus. Tadi kita membahas dari kitab Matius, sekarang kita lompat ke kitab Markus. Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-37. Perhatikan, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Masih yang tadi. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi si muridnya nanya nih, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Bapak Ibu Saudara, jadi cerita gini, ketika tadi Yesus bilang, kepedulian harus ditunjukkan. Bukannya mereka disuruh pulang, tapi murid-murid ini yang harus kasih makan. Nah, si murid-murid ini mulai berhitung dalam pikirannya gitu. Kalau gua kasih makan, istilah gitu ya. Kalau saya kasih makan, ini saya harus keluar uang sekian nih. Ditulis nih, 200 dinar untuk memberi mereka makan. Ini hitungan manusia pada umumnya. Hidup dengan logika, dengan perhitungan. Mereka menghitung, kalau beli roti harus keluar 200 dinar. Dan ini orangnya ribuan. Orangnya ribuan. Harus kasih makan orang ribuan. Yang ada malah bocuan. Bener gak? Yang ada malah gak balik modal. Rugi harus kasih makan segini banyak orang. Sekarang saya mau tanya, salah gak si murid-murid berpikir begitu? Ayo coba. Yang ada di sekitar sekelilingmu, coba mungkin ada suamimu tanya, salah gak kira-kira si murid-murid berpikir dari sisi untung rugi, berpikir dengan perhitungan yang ada? Salah gak? Saya mau bilang, nggak salah sih. Nggak salah. Si murid membuat sebuah perhitungan. Oh, kalau saya harus keluar uang sekian untuk ngasih mereka makan, uangnya nggak cukup nih. Betul. Murid-murid berpikir secara realistis. Tidak salah. Karena begini, saya mencatat di sini, Lukas 14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat ke-28 pun juga dikatakan kalau kita kan mau bangun menara, kita harus membuat sebuah perhitungan. Kita harus pikirin tuh anggaran biayanya berapa gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, manusia itu harus membuat perhitungan yang matang terhadap segala apa yang mau dilakukannya. Ketika kau ingin memulai sebuah bisnis, buatlah sebuah perhitungan yang matang.
tes pasar, lihat produknya, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah bentuk perhitungan. Salah nggak? Nggak salah. Gitu. Ketika kita mau mulai sesuatu dengan penuh perhitungan, tidak salah saya mau katakan. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Matematikanya manusia nggak bisa disamakan dengan matematikanya Tuhan. Nah, ini. Murid-murid disuruh kasih makan, mikirnya rugi. Kenapa? Uangnya nggak cukup, nggak akan cukup. Mungkin perhitungannya si murid-murid tidak salah. Tetapi sekali lagi, matematikanya manusia beda sama matematikanya Tuhan. Nah, ini yang Bapak Ibu Saudara harus catat baik-baik, yang harus lihat baik-baik. Memberi buat Tuhan, memberi buat orang lain yang kesusahan. Kelihatannya ada yang keluar dari dalam diri kita, betul ya? Dari saldo kita yang tadinya sekian jadi berkurang karena kita harus ngasih persembahan. Kalau kita harus kasih perpuluhan, kita harus kasih buat orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Itu kan bicaranya bukannya plus malah minus, betul ya Bapak Ibu Saudara? Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya rugi, katakan amin. Setiap pemberianmu, sekalipun ada yang keluar, sekalipun ada yang berkurang dari saldomu, tapi saya yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak ada kata rugi. Itu matematikanya Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yakini betul bahwa perhitunganmu nggak bisa disamakan dengan perhitungannya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkatimu, tingkap-tingkap langit bisa dibukakan bagimu pada pagi hari ini, katakan amin. Bapak Ibu, pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6. Situasi yang mereka diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit, betul ya. Hitung-hitungan mereka secara akal sehat nggak mungkin nih mereka bisa kasih makan 5.000 orang lebih saat itu. Betul ya. Ini sebuah kondisi yang boleh dikatakan yang nggak mungkin, sama seperti kondisi kita hari-hari ini. Bisnis semuanya serba sulit, PHK, pekerjaan terancam PHK, toko sepi, dagangan susah laku gitu ya. Tetapi menarik Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-38. Ayat 38 masih dalam Markus pasal yang ke-6. Markus 6 ayat 38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Bapak Ibu, saya mendapat satu pelajaran yang powerful dari ayat ini Bapak Ibu. Dalam kondisi yang sulit kita hari-hari ini, mungkin kita bingung mau dagang apa, mungkin kita bingung mau bisnis apa, mungkin kita bingung mau gimana kasih makan buat anak istri kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting. Dari keadaan ini coba periksa dulu apa yang ada dalam diri kita. Mungkin kau berpikir, saya nggak mungkin bisa ngelakuin ini, saya nggak mungkin bisa ngelakuin itu. Kenapa? Karena kita belum periksa apa yang ada pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan. Apa kebiasaan kita, apa kemampuan kita, apa talenta kita. Kita belum periksa betul-betul apa yang bisa kita lakukan saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Korintus mengatakan bahwa Allah nggak akan memberi pencobaan di luar dari batas kemampuan kita. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, sehingga pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita nggak perlu untuk kita bisa melewatinya itu kita harus mengada-adakan, kita harus cari sesuatu yang nggak ada pada diri kita. Tetapi coba periksa dulu dalam diri kita. Ketika kau menghadapi sebuah masalah, coba lihat dalam dirimu. Jangan lari dulu ke orang lain, jangan lari pinjam uang dulu sama orang lain dan lain sebagainya. Tapi coba periksa dalam diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita berdayakan untuk kita buat sesuatu. Mungkin gerejamu hari-hari ini pun juga mengalami sebuah stagnasi. Tapi coba lihat pengerja-pengerjamu, coba periksa apa nih yang ada pada diri kita untuk bikin gereja kita bisa lebih growth, bikin gereja kita bisa lebih maju, bisa lebih bertumbuh. Coba periksa keadaan kita sama seperti apa yang Yesus sampaikan. Periksa lagi, coba periksa apa yang ada pada diri kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya nggak ada istilah bahwa kita nggak punya apa-apa. Mungkin engkau nggak punya modal banyak, engkau mungkin nggak punya uang yang banyak untuk memulai satu usaha, memulai satu bisnis, mungkin engkau nggak punya apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara, masih ada yang namanya semangat. Sama-sama bilang, semangat. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya semangat bisa menjadi modalmu ketika kau periksa dalam dirimu. Masih ada semangat nggak dalam diri kita?
Kalau udah nggak ada semangat, itu memang udah kartu mati Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau masih ada semangat, apa aja bisa kita usahakan. Apa aja bisa kita cari, apa aja bisa kita kerjakan selama kita masih ada yang namanya semangat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Daud ketika mengalahkan Goliat, Daud nggak punya apa-apa, dia nggak punya keterampilan berperang, Daud tidak punya senjata-senjata yang hebat, Daud tidak punya kekuatan fisik yang bisa mendandingi Goliat. Tapi saya yakin dan percaya Alkitab mencatat Daud datang menghadapi Goliat dengan membawa nama Tuhan. Tetapi di samping ia membawa nama Tuhan, Daud juga memiliki semangat. Kalau dia nggak semangat, dia nggak mau hadapin Goliat. Ngapain dia capek-capek mesti jalan ke medan perang saat itu? Ngapain dia harus jalan kaki beberapa kilometer untuk bisa sampai menemui si Goliat tersebut? Saya yakin di dalam diri Daud ada yang namanya semangat. Jadi ketika semangat dikombinasikan atau digabungkan dengan kekuatan nama Tuhan, ada kemenangan. Katakan amin. Makanya saya suka kalau atlet China itu kalau misalkan dalam dia bertanding gitu ya, semua supporternya teriaknya apa? Cayo! Betul ya? Cayo! Semuanya semangat, semangat. Beda sama Indonesia, halo, halo Bandung gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya yang namanya semangat akan buat setiap kita bisa lebih kuat. Yuk coba lagi periksa apa yang ada dirimu. Semangatnya masih ada nggak? Semangat masih ada nggak? Coba periksa Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya ketika ditanya sama Yesus gitu ya, coba periksa apa yang ada pada diri kita. Nah, ternyata menarik. Tiba-tiba si murid-murid ini datang bawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi mereka maju ke Tuhan Yesus. Ini loh Yesus, saya cuma punya ini doang. Kita cuma punya ini doang, 5 roti dan 2 ikan. Mungkin nggak untuk kasih makan 5.000 orang saat itu? Mungkin nggak? Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Yang Yesus inginkan dari dalam dirimu bukan sesuatu hal yang banyak. Bukan, tetapi apa adanya pada diri kita. Sekalipun dia cuma punya 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Tetapi ketika Yesus bilang coba periksa mereka bawa 5 roti dan 2 ikan. Yang dilihat oleh Yesus apa? Niat kita, usaha kita, semangat kita Bapak Ibu Saudara. Di kitab Yohanes dituliskan bahwa ada seorang anak kecil. Jadi ternyata 5 roti dan 2 ikan ini punyanya seorang anak kecil. Dia yang kasihin 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Ketika si anak ini memberi nama, anak ini tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Betul ya? Nama anak ini tidak pernah tercatat dalam Alkitab. Anak ini nggak peduliin namanya dicatat. Nah, kebanyakan orang dari kita ini kalau mau memberi donasi harus orang lain tahu dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Nah, anak ini nggak peduliin. Tapi dengan apa yang ada pada dirinya, dia persembahkan untuk Tuhan. Dia kasih buat Yesus saat itu. Dan kita sama-sama tahu bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya. Dari 5 roti dan 2 ikan yang ada itu. Dari 5 roti dan 2 ikan yang ada. Ketika diberikan dengan ketulusan, bisa memberkati banyak orang. Jadi jangan jadi alasan. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa memberkati orang lain. Yesus mau melihat kita apa adanya. Dengan apa adanya kita, sekalipun hanya 5 roti, 2 ikan, jumlah yang sedikit, angka yang sedikit, nilai yang sedikit, itu bisa memberkati banyak orang. Asal apa? Asal pemberian kita berikan dengan tulus Bapak Ibu Saudara. Mazmur 24 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan ketika ada ketulusan, ketika kita memberikan sesuatu dengan bersih tangan kita, dengan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi pelajaran ke-6 yang kita bisa dapat setelah kita periksa apa yang ada pada diri kita, dengan apa adanya kita, dengan keterbatasan kita sekalipun, ketika kita memberikan dengan ketulusan, pasti bisa menjadi berkat dan mendatangkan kemenangan. Pelajaran yang ketujuh Bapak Ibu Saudara. Pelajaran berikutnya menarik nih. Markus 6 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Bapak Ibu, jadi ternyata begini, setelah 5 roti dan 2 ikan ini dibawa kepada Yesus, ketika Yesus ingin
membagikan ini, semua orang disuruh duduk berkelompok. Semua disuruh duduk berkelompok-kelompok gitu ya. Jadi ternyata begini, dalam proses untuk Tuhan memberikan berkat bagi setiap kita, ada proses. Mereka disuruh duduk berkelompok. Bapak, Ibu, Saudara, mereka yang duduk berkelompok ini tahu nggak kalau mereka akan dikasih makan? Belum tentu tahu. Belum tentu tahu. Tetapi begini, ini menarik. Sekalipun mereka nggak tahu, tapi ketika Yesus arahkan untuk mereka duduk berkelompok, semuanya berkelompok. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa harus berkelompok? Jadi ternyata Yesus mau lihat dulu ada sebuah unity. Ketika mereka duduk berkelompok-kelompok, mereka bersatu semuanya dalam gandengan tangan, di situ berkat Tuhan baru dicurahkan. Dan betul yang dikatakan Mazmur 133, ketika di dalam persatuan, disitulah berkat-berkat Allah akan tercurah. Jadi keadaan-keadaan seperti ini, khususnya di tengah pandemi ini, ayo kita bergandengan tangan. Semuanya bergandengan tangan, bersatu padu, semua elemen masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, Satgas Covid, dan lain sebagainya. Semua bergandengan tangan, termasuk setiap kita bergandengan tangan, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, ini yang terpenting. Ini mungkin yang hilang hari-hari ini. Mungkin di dalam gerejamu mulai hilang yang namanya kesatuan. Mungkin di dalam keluargamu mulai hilang yang namanya kesatuan. Di bangsa kita juga mulai hilang yang namanya kesatuan. Perpecahan terjadi. Sehingga kita melihat berkat itu seolah-olah jauh. Berkat itu seolah-olah tidak ada. Tetapi menarik dari pelajaran yang ada ketika Yesus mau memberkati, memberi makan ribuan orang ini, Yesus suruh mereka untuk bisa berkelompok dulu. Bayangin nggak Bapak Ibu kalau ketika mau dikasih makan tapi mereka berantem dulu, pukul-pukulan dulu, cakar-cakaran dulu semuanya. Nggak ada tuh mereka semua kebagian makan. Tetapi menarik pelajaran ini. Mereka disuruh berkelompok-kelompok supaya apa? Saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Di situasi pandemi ini penting Bapak Ibu Saudara. Ayo kita saling menguatkan lagi saudara seiman kita. Kita saling mendoakan lagi saudara seiman kita. Dan saya yakin dan percaya di dalam yang namanya kesatuan itu berkat-berkat Allah pasti dicurahkan. Katakan amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kita sama-sama tahu kisahnya. Yesus menengadah ke langit saat itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ayatnya di mana? Empat-empatnya menuliskan. Matius 14 ayat yang ke-19. Matius 6 ayat yang ke-4. Lukas 9 ayat yang ke-16. Yohanes 6 ayat yang ke-20. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Semua menuliskan hal yang sama. Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ini pelajaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata mukjizat terjadi bukan ketika Yesus berdoa. Mukjizat terjadi bukan ketika Yesus menumpangkan tangan. Tetapi mukjizat terjadi ketika Yesus mengucap syukur. Ketika Yesus menengadah ke langit dengan 5 roti 2 ikan dengan apa adanya. Ia mengucap syukur. Pelipat gandaan terjadi. Mukjizat terjadi. Berkat-berkat tercurahkan ketika mengucap syukur. Kalau hari-hari ini mungkin engkau udah capek berdoa. Dengan sakit yang kau alami gak hilang-hilang, gak sembuh-sembuh. Mungkin suamimu lari sama perempuan lain, udah tak bertahun-tahun kau berdoa, tapi masih belum Tuhan tolong, masih belum Tuhan pulihkan. Kau mungkin udah capek berdoa dengan semua keadaan masalah yang kita hadapi. Dan mungkin dari kondisi pandemi ini pun juga sudah banyak orang yang mulai lelah. Kenapa kok ini gak habis-habis ya? Kenapa gak habis-habis? Udah berdoa, berpuasa dan lain sebagainya. Kenapa masalah ini tetap ada? Bapak Ibu Saudara, mungkin kau selama ini berdoa tapi kau lupa mengucap syukur dengan keadaanmu. Selama ini kita cuma ingatnya mengucap syukur kalau ada hal yang baik, hal yang enak kita baru ingat mengucap syukur. Tapi sudahkah kita belajar mengucap syukur dalam perkara yang tidak enak dalam hidup kita? Dalam masalah yang tidak enak yang kita hadapi, sudahkah kita belajar mengucap syukur? Firman Tuhan Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal berarti engkau mengucap syukur dalam hal yang baik, engkau mengucap syukur dalam hal yang buruk. Dalam kelimpahan engkau mengucap syukur, dalam kekurangan
Sama seperti yang dialami oleh Yesus dan murid-murid dalam kekurangan dengan kondisi yang cuma ada 5 roti dan 2 ikan harus kasih makan ribuan orang. Itu kan namanya kekurangan. Dalam keadaan kekurangan, Yesus tetap mengucap syukur. Dan di situ mukjizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita belajar satu pelajaran yang sangat baik, satu pelajaran yang sangat indah. Mukjizat terjadi bukan ketika Yesus menumpangkan tangan, tetapi mukjizat terjadi ketika Yesus mengucap syukur. Apapun keadaanmu hari ini, pada pagi hari ini, mungkin kau yang terbaring sakit, apapun kondisimu, selemah apapun, setertekan apapun, belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya yakin dan percaya ada mukjizat di dalam kita bersyukur, katakan amin. Ketika kau mengucap syukur, saya percaya mukjizat pasti dinyatakan. Pelipat gandaan bisa Tuhan nyatakan. Berkat-berkat bisa tercurah di dalam kita mengucap syukur. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, matematikanya Tuhan beda sama matematikanya kita. Kalau matematikanya manusia 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi matematikanya Tuhan 5 tambah 2 bisa memberi makan ribuan orang dan bahkan lebih 12 bakul, 12 keranjang. Dan buat saya ini mencatatkan bahwa Yesus memberikan bukan sekedar kemenangan, tetapi lebih dari pemenang. Kalau menang cuma sekedar yang 5.000 orang bisa makan, tetapi ini lebih dari pemenang. Kenapa? Makanannya bisa dibungkus. Bapak Ibu, ini saja yang mau saya bagikan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Biar ini menjadi pelajaran di tengah pandemi yang ada ini, kita bisa melihat apa aja pelajaran penting yang bisa kita dapat, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, dalam masalah kita dan lain sebagainya. Kuncinya kita percaya bahwa dalam keadaan kita ada Yesus yang selalu mengasihi dan selalu memperhatikan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.